Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amrozi. Saya dari kelompok 3 bersama teman-teman saya. Di sini ada Amelia Rahma, ada Hafiz Maksum, ada Ganis Rahim. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kami diskusikan sebelumnya, yaitu yang bertema tentang membangun ekonomi Islam. Nah, mungkin langsung saja eh, presentasi ini akan langsung dimulai dari sekarang. Baik, yang pertama mungkin kita bicara tentang secara umum dulu ya. Apa sih itu ekonomi? Terus apa sih itu ekonomi Islam? Mengapa kita perlu belajar tentang ekonomi gitu kan? Nah, di sini saya akan bicara tentang secara umum dulu. Apa itu ekonomi? Nah, ekonomi itu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Selain itu, ekonomi juga ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana membuat pilihan di tengah sumber daya yang terbatas. Jadi, ekonomi ini memiliki peran penting dalam memahami dan menganalisis berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang bisnis, keuangan, dan kebijakan publik. Selanjutnya, apa itu ekonomi Islam? Nah, ekonomi Islam itu ialah ilmu mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya itu diatur berdasarkan aturan agama Islam yang didasari dalam rukun iman dan rukun Islam. Nah, jadi ekonomi Islam itu ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, prinsip-prinsip ini termasuk kepemilikan bersama, distribusi kekayaan yang adil, larangan riba, dan penekanan pada keadilan dan keseimbangan antara materi dan spiritual. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini ada 3 macam. Yang pertama itu sistem ekonomi kapitalis, yang kedua itu sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga itu sistem ekonomi Islam. Nah, apa itu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Islam? Nah, sistem ekonomi kapitalis itu adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi itu dikendalikan oleh sektor swasta. Dalam sistem ini, tujuan utama perusahaan adalah mencapai keuntungan dan perekonomian diatur oleh kekuatan pasar tanpa campur tangan yang signifikan dari pemerintah. Nah, sedangkan kalau ekonomi sosialis ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi di mana pemerintah itu memiliki kontrol atau kepemilikan atas sebagian besar sumber daya dan alat produksi. Nah, tujuan utama dari ekonomi sosialis ini adalah mencapai kesetaraan sosial, redistribusi kekayaan, dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat. Nah, sistem ekonomi selanjutnya itu sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam ini berbeda dengan yang dua tadi, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Jika sistem ekonomi kapitalis tadi sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh terhadap individu, sedangkan kalau sistem ekonomi sosialis ini perekonomian yang bebas untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tapi ada campur tangan pemerintah. Nah, kalau sistem ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang pelaksananya itu diatur berdasarkan hukum Islam. Nah, mengapa begitu? Karena sistem ekonomi Islam ini menjadi penengah di antara keduanya, yaitu sistem ekonomi Islam ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip ini biasanya itu termasuk kepemilikan bersama, distribusi kekayaan yang adil, larangan riba, dan penekanan pada keadilan dan keseimbangan antara aspek materi dan spiritual. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama adalah bersumber dari Tuhan. Artinya, ekonomi Islam sejatinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Dengan demikian, umatnya dapat hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah bertujuan untuk Tuhan. Artinya, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia untuk membina hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang ketiga adalah kontrol di dalam dan di luar.
Artinya, ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi setiap manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah leader atau khalifah bagi dirinya sendiri. Pengawasan dari luar melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang pengawas. Yang nomor 4 adalah penggabungan antara yang tepat dan yang lunak. Hal ini berkaitan dengan hukum Islam. Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berdampak pada kerugian orang lain. Yang kelima adalah keseimbangan antara kemaslahatan individu dengan masyarakat. Artinya segala aktivitas yang dilakukan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Yang keenam adalah keseimbangan antara material dan spiritual. Islam tidak melarang umatnya untuk memanfaatkan rezeki yang telah diperolehnya. Akan tetapi, pemenuhan terhadap aspek materi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, serta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah realistis. Ekonomi Islam juga bersifat realistis karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada dengan catatan harus dihilangkan segala aspek keharaman di dalamnya. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah universal. Artinya ekonomi Islam bersifat sangat universal. Oleh karena itu, ajarannya dapat dipraktikkan oleh siapa saja dan dimanapun ia berada. Demikian. Saya akan menjelaskan prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Nah, prinsip yang pertama adalah ketauhidan dan persaudaraan. Prinsip tauhid sendiri artinya konsep yang menggambarkan interaksi antara manusia dengan Tuhannya. Artinya segala aktivitas ekonomi akan sangat terjaga karena mereka merasa bahwa Allah akan mengawasi kegiatannya, dan untuk berbuat kecurangan itu akan berpikir panjang. Sedangkan persaudaraan atau yang biasa dikenal dengan ukhuwah Islamiyah itu memberikan makna kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Artinya setiap transaksi muamalah itu selalu berpegang teguh pada asas persaudaraan dan kerjasama yang tulus. Artinya saling menguntungkan, tidak merugikan. Prinsip yang kedua adalah bekerja dan produktivitas. Nah, dalam prinsip ini setiap individu itu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Tujuannya untuk memberikan yang terbaik pada kemaslahatan umat. Nah, yang terakhir adalah prinsip pendistribusian kekayaan yang adil. Nah, setiap ajaran Islam itu dituntut untuk menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Nah, zakat ini merupakan pendistribusian kekayaan dalam Islam. Dalam mekanisme zakat ini dapat mampu mendistribusikan kekayaan dari pihak orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Tujuan ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang kedua, memastikan kepada setiap orang untuk kebebasan memenuhi nilai moral. Artinya, kebebasan setiap orang untuk bermuamalah, mencari rezeki, berniaga, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan yang terakhir adalah memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Asas ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, asas suka sama suka. Artinya jika dalam berniaga harus ada kesepakatan berlandaskan suka sama suka. Yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan menempatkan segala sesuatu berdasarkan porsinya dan memberikan akses dan kesempatan yang sama. Yang ketiga, asas tolong menolong. Asas tolong menolong artinya membantu serta dilarang adanya eksploitasi atau harus ada kesetaraan. Yang keempat, asas saling menguntungkan. Asas saling menguntungkan dalam ekonomi Islam dilarang transaksi riba, sebab transaksi tersebut pasti ada pihak yang dirugikan.
Larangan ekonomi Islam yaitu ada 3, yang pertama riba, kedua gharar, yang ketiga masyir. Riba yang sudah dijelaskan tadi, artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batin, yang dimana riba itu pasti ada pihak yang dirugikan. Yang kedua gharar, transaksi yang mengandung tipuan atau ketidakjelasan dari suatu pihak sehingga pihak lain dirugikan. Yang ketiga masyir. Masyir itu memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah, contohnya berjudi ataupun yang lainnya. Belajar ekonomi Islam ini penting karena ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, selain itu, ekonomi Islam ini juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam. Jadi, sistem ekonomi Islam ini memiliki karakteristik khusus pada prinsip yang meliputi kepercayaan kepada Tuhan, persaudaraan, kerjasama, distribusi kekayaan yang adil, serta larangan terhadap riba, masyir, dan gharor. Nah, tujuan ekonomi Islam ini adalah yaitu mencegah pemusatan kekayaan, memastikan kebebasan nilai-nilai norma, dan mencapai stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang adil. Nah, dengan memahami ekonomi Islam seperti ini, kita dapat mencapai tujuan yang lebih baik dalam menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari kami, saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 3 meminta maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.